Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang teori Weber. Weber ini banyak bercerita tentang tindakan sosial, kemudian juga banyak bercerita tentang metode-metode dalam penelitian dan juga birokrasi. Teori birokrasi Weber ini didasari tentang adanya ideal tipe-tipe ideal yang harus mendasari tindakan rasional. Jadi selalu berkaitan antara tindakan rasional, semakin rasional maka birokrasi itu diciptakan supaya makin mudah karena semua orang manusia itu bertindak seperti rasional seperti itu. Nah, oleh karena itu ada tipe ideal ideal types Tipe ideal itu sesuatu konstruksi yang sifatnya abstrak tapi diyakini bahwa itu suatu kebenaran suatu yang paling bagus Walaupun mungkin untuk mencapai tipe ideal itu agak sulit, tetapi kita tahu bahwa yang ideal itu seperti apa. Misalnya tentang yang cantik Yang cantik itu relatif, semua orang mengatakan cantik itu. Tetapi kita punya tipe ideal yang cantik itu mungkin punya kesamaan. Misalnya berhidung mancung, kulit putih misalnya atau kulit hitam Pokoknya semua orang punya tipe ideal, tapi tipe ideal itu walaupun berbeda-beda tapi ada kesamaan bahwa yang cantik itu hampir mirip. Artinya normal tanpa cacat. Nah, birokrasi pun seperti itu. Birokrasi didasari pada tindakan-tindakan yang sifatnya rasional. Maka Weber menceritakan bahwa tipe-tipe tindakan sosial itu ada 4 tipe. Kemarin kita sudah bahas Ada tipe tindakan rasional instrumental, rasional nilai, kemudian afeksi atau tindakan emosi, kemudian ada tindakan tradisional. Jadi gambaran ini dari slide ini kalian minta saya coba memaparkan tentang teori-teori itu menggunakan slide supaya mudah dipahami. Baik, saya coba bahwa ini gambaran bahwa tentang tindakan sosial menurut Weber itu ada 4 tipe. Pertama, tindakan rasional instrumen. Di minggu lalu saya sudah sedikit ulas tentang tindakan rasional instrumen. Rasional artinya menggunakan akal. Sudah dipertimbangkan dampak buruknya, dampak positifnya, dan instrumennya. Instrumen itu alatnya. Jadi tindakan ini, saudara-saudara, kalau kita buat definisi atau sederhana seperti ini tindakan rasional instrumental itu adalah tindakan yang paling efisien paling mudah, paling gampang dan sudah dipikirkan segala kemungkinannya dan caranya alatnya. Caranya bagaimana, alatnya apa misalnya. Kemudian untuk mencapai tujuan. Jadi tindakan ini yang namanya rasional instrumental ini semuanya sudah dianggap layak dan pantas, caranya, alatnya, waktunya, semua sikonnya sudah dipikirkan oleh seseorang gitu. Jadi inilah tindakan rasional instrumental yang digagas oleh Weber kemudian melahirkan teori-teori berikutnya tentang teori-teori misalnya teori-teori birokrasi di dalam jurusan administrasi publik seperti itu. Jadi saudara-saudara, tindakan rasional yang inilah yang kemudian digagas di belakang hari oleh Parson di Amerika tentang tindakan sosial juga, social action atau teori aksi dari Parson yang dijelaskan nanti di mata kuliah teori modern. Selanjutnya ada lagi tindakan rasional nilai. Tindakan rasional nilai di bawah Tindakan rasional nilai ini kalau saya definisikan paling tidak tindakan itu didasarkan atas keyakinan, keyakinan agama, keyakinan norma, keyakinan apapun yang diyakini oleh individu untuk mencapai kebenaran untuk mencapai tujuan sebagai suatu tindakan yang dianggap benar rasional nilai di sini gitu. Rasional nilai di sini misalnya contoh-contohnya banyak misalnya kenapa kita menikah misalnya. Itu kan ada orang yang menikah ada yang tidak gitu. Mengapa bom bunuh diri misalnya. Bom bunuh diri itu di sini tindakannya bagi orang yang berpikir rasional instrumental mungkin menganggap
bodoh tindakan itu, ngapain bunuh diri, orang susah hidup itu. Tapi ada nilai-nilai tertentu yang dianggap rasional oleh individu yang bersangkutan bahwa bom bunuh diri itu seperti di Palestina dan lain-lain itu dianggap rasional nilai karena ada keyakinan di situ ya. Ada norma-norma yang dianggap benar oleh yang bersangkutan. Mungkin oleh orang lain dianggap bodoh tindakan itu konyol ya. Jadi tindakan-tindakan ini rasional nilai itu di sini letaknya gitu. Nah, kalau di sini tindakan rasional instrumental tadi saya sampaikan. Banyak kalian pikirkan ya. Di sini tindakan yang sudah benar-benar kalian pahami mengapa misalnya uh, kalian kuliah gitu. Kalian kuliah ini kalian kan udah dipikirkan ya. Waktunya, biayanya, tempatnya, di mana segala macam kemungkinan-kemungkinannya di sini sudah dipikirkan ya. Di sini rasional instrumental. Nah, kalau tindakan afektif ya atau afeksi, afeksi itu rasa atau emosional. Seringkali di dalam buku-buku sosiologi disebut tindakan emosional. Emosional itu di sini mempertimbangkan rasa ya, ada perasaan ya. Di sini terkadang tindakan emosional itu tidak rasional. Ya. Semakin emosional maka semakin rendah rasionalnya. Semakin tinggi rasionalnya maka tindakan afektifnya makin rendah. Jadi semakin tinggi di sini ini makin rendah, tapi semakin tinggi di sini ini makin rendah. Karena tindakan afektif itu, tindakan emosional itu mempertimbangkan rasa, perasaan. Ya ada cinta, ada benci, ada kasih sayang, ya ada macam-macam di sini. Dan tindakan-tindakan emosional ini bisa kita lihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya tentang cinta, benci, rindu dan lain-lain gitu. Tindakan-tindakan afektif di sini gitu. Nah, kemudian tindakan tradisional ya. Tindakan tradisional itu jangan dibayangkan tindakan kampungan atau tindakan di desa tradisi gitu, bukan ya. Tindakan tradisional itu adalah tindakan yang ikut-ikutan ya. Hanya ikut-ikutan ya sudah seperti mengikuti tradisi orang lain gitu. Apa contohnya? Ya seperti misalnya tindakan ikut-ikutan itu misalnya kalian eh, misalnya mandi kita 2 kali sehari gitu kan atau makan makan terbiasa kita dengan makan nasi itu ya tidak terbiasa dengan makan roti dan lain-lain. Kemudian tindakan-tindakan tradisional ini banyak kita lihat ya yang dan ini tindakan-tindakan ini bukan hanya di kota saja di desa saja tapi semua kita pernah melakukan ini ya tindakan tradisional ini hanya ikut-ikutan ya ya orang misalnya eh, pergi nongkrong di kafe misalnya kalian ikut-ikutan nongkrong di kafe ya. Orang sekarang sibuk ikut-ikut geng motor, ikut-ikutan geng motor misalnya. Hanya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan tradisi gitu. Nah ini tanpa tahu sebabnya atau tanpa tahu akibatnya atau tanpa tahu apa tujuan itu gitu. Di sini yang kalian lihat tindakan tradisional itu termasuk misalnya ada juga yang kuliah ini ya tindakan tradisional saya lihat. Ada orang sekedar ikut-ikutan kuliah ya. Sebetulnya dia tidak mau kuliah hanya ikut-ikutan ya orang kuliah ikut kuliah, ikut begini. Itu tindakan tradisional sebetulnya. Walaupun dilakukan oleh orang kota. Ya. Jadi tindakan-tindakan ini ya inilah yang digagas oleh Weber bagaimana tindakan-tindakan sosial itu bisa dijelaskan dengan pendekatan eh, kualitatif ya. Weber menyebutnya Verstehen atau Verstehen ya bahasa Jerman. Di dalam bahasa Inggrisnya interpretatif atau pemaknaan, penafsiran. Nah, ini kalian bisa nafsirkan tindakan-tindakan itu ya, apalagi tindakan nasional nilai, tindakan afektif, tindakan tradisional ya. Ini ditafsirkan melalui pendekatan yang kualitatif, intersubjektif. Karena tentang keyakinan, tentang norma, tentang perasaan, tentang tradisi-tradisi yang kalian ikut-ikuti gitu ya. Itu nggak bisa didekati dengan kuantitatif ya. Harus kalian masuk ke dalam pemikiran mereka ya mencoba empati ya sehingga kalian bisa menjelaskan bagaimana keyakinan yang dia lakukan, emosi-emosi yang dia sampaikan, kemudian mengapa sampai terjadi ikut-ikutan, tahu atau tidak, seperti tindakan merokok lah. Tindakan merokok itu kadang-kadang orang hanya ikut-ikutan aja orang merokok anak-anak remaja itu. Sebetulnya dia tidak menikmati merokok itu gitu. Tapi karena teman-temannya merokok, ya ikut-ikutan merokok supaya dianggap hebat, dianggap begini, dianggap begitu. Ini tindakan tradisional sebenarnya. Karena secara rasional dia belum punya uang dan lain-lain. Dia tahu juga gitu dampak-dampak merokok itu. Baik, itu
teruskan ya. Ini kemarin, nah pemikiran Weber juga dapat dijelaskan di sini berbeda ya. Weber dalam mengkaji masyarakat sebaiknya menggali makna, tadi saya sampaikan ya. Kalau Durkheim itu dia melihat dari segi strukturnya ya. Tapi kalau Weber melihat dari makna yang terdapat dari tingkah laku dalam berinteraksi seseorang dan yang lainnya. Tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Bagaimana tindakan-tindakan itu dalam berinteraksi ya dengan orang lain ya. Karena tindakan-tindakan tadi tidak mungkin dilakukan sendirian tanpa tujuan. Ingat di kuliah kemarin, tindakan sosial itu pasti melibatkan orang lain, saya sampaikan. Ya, jadi tindakan itu pasti melibatkan orang lain. Misalnya bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena ada orang lain yang mungkin dia yakini telah mengganggu dirinya segala macam. Tindakan rasional pun seperti itu. Ya. Tindakan afeksi juga seperti itu. Cinta, sayang dan benci itu pada orang gitu. Tindakan tradisional pun begitu juga, ikut-ikutan pada siapa? Tentu pada orang. Nah, ini tadi saya sampaikan harus digali maknanya gitu. Maknanya, maka pendekatannya itu harus dipahami, understanding ya, dan memaknai meaning dari tindakan itu. Nah, inilah Weber mengetengahkan tentang perlunya pendekatan kualitatif ya. Oke. Nah, kemudian sumbangan pemikiran lain tentang tipe-tipe ideal tadi saya sampaikan. Tipe ideal itu adalah bentuk ya atau konsep yang dibentuk oleh sosiologi untuk menggambarkan karakteristik utama dari suatu fenomena. Tadi saya sampaikan. Tipe ideal itu apa gitu. Tentang tipe ideal yang birokrasi itu bagaimana sih sebetulnya yang paling bagus ya. Yang paling layak, yang paling cocok. Tentang tipe ideal itu masyarakat yang bagus itu bagaimana, masyarakat ideal itu bagaimana, yang cantik itu bagaimana, itu semua kita membuat tipe-tipe ideal itu ya. Walaupun orang memandangnya berbeda-beda tentang birokrasi, tentang cantik, tentang yang lain-lain, tapi kita punya konsep ya, konsep secara umum kita sepakati ya. Kita sepakati bukan membuat perjanjian seperti itu, tapi kita punya kesepakatan ya yang secara kolektif bahwa yang cantik itu paling tidak normal perempuannya itu ya. Ada rambutnya, ya, matanya bagus, ya, tidak cacat, ada hidungnya, segala macam. Itu tipe seperti itu. Nah, tipe ideal inilah yang merupakan alat ya, yang membantu para sosiolog untuk melakukan generalisasi dan penyederhanaan data dengan cara mengabaikan perbedaan-perbedaan kecil. Jadi, setelah kita melakukan penelitian kualitatif atau memahami tindakan-tindakan itu, kita akan membuat generalisasi. Ya. Kalau kuantitatif memang tujuannya untuk membuat generalisasi, tapi kualitatif pun bisa seperti itu. Sehingga kita dari berbagai macam subjektif dari orang-orang yang kita teliti atau kita telaah atau kita dalami, maka kita membuat konsep umum ya untuk mencapai tipe ideal. Makanya saya sering kali sampaikan di dalam kuliah-kuliah metode penelitian ya, terutama yang penelitian kualitatif, kita harus punya pola ya, baca buku Robert Yin tentang studi kasus gitu. Kita harus menjodohkan pola itu kita harus lihat apakah pola itu tunggal atau jamak bertalian atau tunggal bertalian. Nah, ini harus dilihat oleh kalian ya. Penelitian-penelitian yang bersifat studi kasus misalnya. Sehingga kasus-kasus yang berserak itu kita bisa simpulkan ya, dibuat generalisasi ya, untuk menyatukan tentang tipe ideal tadi bagaimana bentuknya gitu loh. Ya. Oke. Maka si peneliti menurut Weber ya bahwa sosiologi itu harus bebas nilai. Ya, kenapa? Karena penelitian-penelitian sosiologi atau sosiolog yang kita masuk ke dalam mereka, ya, tentu kita akan larut ya dalam bahasa metodenya raport ya. Ya, jadi suasana kebatinan yang menyatu dengan informan ya, itu kadang-kadang kita bisa menjebak pada kita, maka kita harus bebas nilai ya. Dari keberpihakan itu, peneliti tidak boleh larut ya dan berpihak pada suatu objek yang dikaji. Misalnya kalau kita penelitian orang Jawa, ya saya orang Jawa misalnya, itu nggak boleh larut. Ya, memang satu sisi menguntungkan, ya saya penelitian di Jawa Barat ya, karena saya dari Jawa Barat, kemudian masuk ke dunia Jawa Barat, memang memudahkan kita untuk berinteraksi karena tidak ada sekat-sekat budaya. Tapi dimungkinkan saya akan terjebak pada keberpihakan. Saya tidak bebas nilai lagi karena saya di situ, lama di situ gitu. Maka peneliti itu harus ada semacam
bias peneliti ya, bias penelitian, sehingga orang yang lain yang membaca penelitian-penelitian yang saya tulis tentang Jawa Barat, tentu orang akan melihat, oh wajar ya si penelitian dari Jawa Barat seperti itu. Sebaliknya, kalau yang non Jawa itu juga satu sisi mungkin dia akan lebih netral karena dia bukan dari berasal dari situ. Tetapi dia mungkin ada agak kesulitan masuk ke situ karena memang ada sekat budaya yang demikian lebar. Nah, inilah tantangan bagi si peneliti bagaimana penelitian itu bisa menghasilkan generalisasi yang bagus. Maka itulah sebabnya kualitatif kadang-kadang tidak bisa terlalu cepat penelitiannya karena membutuhkan ya, getting in dan getting along yang lumayan lama gitu. Oke, saya kira itu ya penelitian, bukan penelitian ya, bahasan kita tentang